Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha yang selalu giat dalam belajar demi menggapai impian. Nah, seperti biasa berjumpa lagi dengan Ustazah Ledi dalam pelajaran tematik yaitu Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan masuk ke buku tema 2 ya nak ya. Nah, kali ini kita akan mereview kembali pembelajaran bahasa Indonesia yang telah lalu dan juga mempelajari apa sih itu informasi penting. Nah, sebelumnya KD-nya sama, masih 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. KD 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan, hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Sehingga tujuan belajarnya, antum semua bisa mencari ide pokok dan juga mencari informasi penting. Nah, kita mulai. Gagasan pokok. Gagasan pokok ada di mana, nak? Kalut atau kalpel? Ya, betul. Kalut, kalimat utama. Dan dia hanya terdiri atas satu saja. Bisa di awal, bisa di belakang, bisa campuran. Tapi biasanya untuk tingkat SD itu ada di awal. Kalau di akhir, ciri-cirinya ada oki, oleh karena itu, osi, oleh sebab itu, dede, dengan demikian, memang, dan sebagainya. Gagasan pendukung ada di mana? Tentu saja kalimat penjelas. Dia itu mendukung atau memperjelas ide pokok. Jadi sebagai informasi tambahan. Sehingga gagasan pendukung ini ada lebih dari satu. Kesimpulan kemarin apa? Kesimpulan itu adalah ringkasan cerita dari awal sampai akhir. Jadi gabungan ide pokok dari setiap paragraf. Nah, jadi paragraf 1 sampai 3 misal. Antum semua cari ide pokoknya. Nanti digabungin, itulah kesimpulan. Sekarang adalah informasi penting. Apa sih itu informasi penting? Yang jelas ya pasti penting ya nak ya. Informasi yang bisa kita ambil dari suatu cerita. Dan dia itu hampir mirip dengan ide pokok, tapi dia ini lebih ke kita tahu nggak sih isi ceritanya apa gitu nak. Nah, apa aja sih yang mendukung informasi penting ini? Yuk kita intip. Nah, ada apa? Apa itu untuk menanyakan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Apa yang terjadi? Nah, siapa itu untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Siapa yang melakukannya? Nah, kapan itu adalah waktu terjadinya suatu peristiwa. Kapan kebakaran itu terjadi? Di mana itu tempat terjadinya suatu peristiwa, di mana lokasi kecelakaan tersebut, mengapa penyebab terjadinya suatu peristiwa, mengapa kamu menangis, karena, nah kalau ada kata tanya mengapa itu pasti jawabannya karena, gitu. Jadi ada penyebab, ada alasannya, ada akibatnya, penyebab akibat. Bagaimana itu cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana kamu bisa meraih nilai 100? Nah, aku bisa nilai 100 dengan cara belajar giat gitu. Jadi dia lebih ke prosesnya dengan cara seperti itu ya nak ya. Nah, ini ada contoh nih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Informasi apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Dari kata tanya tadi, yang 6 buah tadi, kata tanyanya apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana. Itu diingat ya nak. Nah, yang Ustazah warnain merah, tanggal 17 Agustus 1945. Itu adalah waktu. Berarti kalimat tanyanya adalah kapan? Sehingga kita bertanya, kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya, tanggal 17 Agustus 1945. Cerdas. Yuk, yang ini.
Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di Rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Naskah tersebut disusun dengan cara mengumpulkan ide dan juga mendiskusikannya terlebih dahulu. Nah, yang Ustazah warnain merah dan ada warnain hijau. Nah, oleh itu kira-kira kata tanya apa yang tepat ya nak ya? Ya, betul. Siapa pelaku? Jadi pertanyaannya, siapa yang menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yaitu Bapak Soekarno, Muhammad Hatta, dan Bapak Ahmad Subarjo. Kemudian ada di. Di itu adalah menanyakan tempat. Tempat apa ya kata tanyanya? Di mana? Pintar. Nah, di mana teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun? Di Rumah Laksamana Maeda. Cerdas. Lanjut ada kata cara. Cara itu nanyain apa ya? Proses. Nah, proses itu apa ya kalimat tanyanya? Bagaimana? Jadi, bagaimana naskah tersebut disusun? Dengan cara, nah karena bagaimana kan jawabannya dengan cara mengumpulkan ide dan juga mendiskusikannya terlebih dahulu. Gampang banget ya nak ya? Mantap, mantap. Nah, baik kalau begitu, cukup sekian. Singkat banget kan pelajarannya. Nah, nanti antum semua wajib mencatat materi ini yang cukup singkat ini dan ada latihannya. Latihannya menyusul ya. Mari sama-sama kita akhiri lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.